Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Abdul Halim yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing di sini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Taku Weekend. Saya seller di Etsy ya, di toko saya. Dan juga saya nge-YouTube juga ya dengan kontennya juga terkait dengan Etsy. Silahkan dilihat kalau mau ingin belajar dari channel saya yang di YouTube. Oke, saya berjualan di Etsy dari tahun 2017 ya. Sebelumnya sudah punya akun dari tahun 2015. Karena dulu belum banyaknya media belajar seperti sekarang ya. Jadi saya selama 2 tahun itu mempelajari sendiri secara otodidak bagaimana cara berjualan di Etsy. Setelah ilmu dan perlengkapan cukup, saya akhirnya memutuskan untuk membuka toko di Etsy dengan melisting produk kalau nggak salah hanya 5 item yang saya jual waktu itu. Setelah berhasil melisting produk yang saya jual, ya sudah, saya nggak ngapa-ngapain lagi. Saya tinggalin gitu aja ya, karena nggak tahu harus ngapain lagi. Dan kabar gembiranya setelah sebulan saya melisting produk itu, alhamdulillah ada satu sales ya, penjualan ya. Itu rasanya senang sekali dan itu yang membuat saya semangat untuk melanjutkan berjualan di Etsy sampai sekarang ya. Dulu saya nggak banyak yang saya jual di Etsy ya, karena memang dulu belum fokus di Etsy. Sampai sekarang pun juga masih di Etsy hanyalah sampingan ya, karena juga punya pekerjaan utama ya di sini. Di Etsy ini hanya sebagai penyalur passion saya ya, karena saya juga senang sekali membuat kerajinan tangan. Saya berpikir bagaimana caranya biar kerajinan tangan ini yang saya buat ini bisa dikenal oleh banyak orang ya. Akhirnya saya cari-cari di Google marketplace yang bisa menjual karya seni di luar negeri itu apa aja sih. Banyak sudah yang saya coba ya. Dan salah satunya Etsy ini yang masih bertahan saya jalani sampai sekarang ya. Gitu. Walaupun di Etsy ini saya hanyalah sampingan ya. Tapi kalau mau benar-benar diseriusin, penghasilan dari Etsy ini sangat luar biasa ya. Saya sendiri suka melihat ya seller-seller dari Indonesia ya, yang masuk 10 besar gitu. Saya lihat salesnya lumayan ya, dan omsetnya saya juga suka melihat luar biasa. Dengan salesnya lumayan banyak. Oke. Nah, segitulah background saya sekilas ya. Masuk ke ini ya, inti bahasan ya, yaitu memaksimalkan penjualan di Etsy. Nah, sebelum kita membahas inti pokok masalah, yang perlu kita ketahui dahulu adalah para calon pembeli ke toko kita itu dari mana saja ya. Nah, kalau kita udah tahu sumber traffic dari kunjungan traffic itu yang akan membantu kita memaksimalkan penjualan di Etsy. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, seperti ini ya. Dari dashboard Etsy kalian, Shop Manager ya. Nah, dari Shop Manager nanti ada di dashboard, di view detail statistik ini. Kalau kita klik nanti akan muncul statistiknya seperti ini. Nah, ini adalah sumber-sumber traffic yang memberi kunjungan ke toko kita ya.
Nah, ini ada beberapa sumber traffic yang sudah kayak disediakan oleh Etsy ya. Nah, salah satunya adalah kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Etsy Apps atau Other Etsy Page. Nah, kalau diklik tadi tampilannya akan seperti ini statistiknya. Ini adalah traffic kunjungan dari aplikasi Etsy dan halaman lainnya di Etsy ya. Termasuk pilihan editor, halaman beranda, favorit gitu. Contohnya adalah ketika ada orang yang membuka toko dan produk kita itu muncul di halaman utama websitenya Etsy. Nah, itu adalah sumber traffic dari yang dimaksud di sini. Nah, di sini adalah kuncinya adalah bagaimana agar orang tertarik dengan produk kita dan mengklik produk kita, mengunjungi toko atau syukur-syukur sampai membeli produk kita. Nah, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan foto produk kita. Nah, buatlah semenarik mungkin agar bisa memikat calon pembeli. Karena adalah namanya kita jualan online ya, yang fokus pertama adalah dari foto. Nah, orang tertarik dari pandangan pertama adalah melihat dari fotonya ya. Buatlah semenarik mungkin, sebagus mungkin, detail, jelas, produk kita apa, kegunaannya apa. Nah, dengan begitu diharapkan agar calon pembeli melirik ke produk kita tadi ya, bisa mengklik, akhirnya terjadilah transaksi sales berjalan. Nah, ini adalah statistik yang sudah disajikan oleh Etsy, tampilan seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini listingan yang muncul dari traffic dari Etsy aplikasi ini. Nah, ini adalah contoh-contoh listingan produk saya yang muncul dari traffic yang tadi. Nah, terus kata kunci yang digunakan oleh orang atau calon pembeli ketika mereka membuka Etsy ya. Nah, ini adalah kata kuncinya ya, atau istilah pencariannya. Nah, di sini Etsy pun memberikan saran bahwa istilah pencarian ini bisa kita gunakan untuk membuat dimasukkan ke dalam listing text. Nah, kemudian sumber traffic yang kedua adalah Etsy search atau istilah adalah pencarian. Tampilannya akan seperti ini. Penyajian juga sama ya dari Etsy tadi, tampilannya ini ada grafiknya, ada listing yang muncul dari traffic pencarian di sini, sama tadi juga ada teksnya seperti itu. Nah, Etsy search ini adalah kunjungan calon pembeli dari hasil pencarian mereka. Bagaimana sih cara kerja Etsy search ini? Cara kerjanya seperti ini. Ketika seseorang mencari item di Etsy, algoritma pencarian di Etsy akan bekerja untuk menghasilkan kecocokan yang paling relevan. Nah, misalnya seperti ini. Ketika seseorang mengetikkan kata tas di pencariannya, dan salah satu produk yang muncul di pencarian adalah produk kita. Nah, itu adalah hasil traffic dari sumber traffic dari Etsy search ini ya. Penjelasannya ini sederhananya seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengontrol ya, yang bagaimana agar produk kita bisa muncul ketika ada orang yang mencari produk yang relevan dengan produk yang kita jual ya. Nah, dan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi dan menempatkan pencarian di Etsy sebenarnya ada banyak ya. Saya akan sajikan beberapa yang poin utama saja ya. Salah satunya adalah
judul dan tag yang relevan. Nah, ini apa sih? Judul dan tag yang relevan yang kita pakai di listingan produk kita. Saya bukain, nanti contohnya adalah seperti ini. Tadi saya sempat singgung adalah bentar. Nah, salah satu faktor yang sudah saya sebutkan tadi adalah judul dan tag yang relevan. Yuk. Oh, nge-lag ya. Tadi terakhir sampai mana? Oh, oke oke oke. Saya oke, lanjut. Ya. Saling berhubungan dan terkait. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah judul. Teksnya misalnya apa namanya, lemari atau meja. Nah, itu kan nggak saling berhubungan. Nah, itu akan menyulitkan algoritma Etsy dalam memunculkan produk kita ketika ada orang yang mencari misalnya dengan kata kunci tas tadi ya. Nah, karena tag dan judulnya tidak berkaitan. Nah, sarannya adalah buatlah judul dan teks di listingan kita haruslah berkaitan dengan produk yang kita jual ya. Yang relevan. Pada listingan gunakanlah item atribut yang sesuai dengan item yang kita jual. Nah, item atribut yang relevan itu contohnya seperti ini. Nah, item atribut itu ada di listingan kita, detail listingan kita. Nah, ini contohnya yang disebut atribut. Kita bisa isi atribut ini untuk mendukung pencarian di Etsy. Misalnya memang harus misalnya berkaitan, kita harus sebaiknya kita isi ya. Misalnya ini adalah atribut yang pertama adalah primary color atau warna utama. Nah, ini warna barang yang kita jual tuh apa? Misalnya warnanya adalah green. Nah, kita isi saja green. Nah, secondary colornya apa? Misalnya kalau ada, misalnya black. Apa namanya, ulang tahun, pernikahan, segala macam. Nah, ini apabila berkaitan sebaiknya diisi. Kalau emang nggak ada,
meningkatkan potensi pencarian produk kita itu muncul di pencarian nah, seperti itu. Oke. Ringkasannya adalah dari Etsy Search ini yang perlu kita bisa maksimalkan adalah tadi ya, judul dan tag yang relevan, terus item atribut yang relevan, yaitu semuanya ada di listingan kita. Nah, itulah yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan traffic ke toko kita. Oke, gitu ya. Oke, lanjut sumber traffic yang ketiga ada namanya Etsy marketing dan SEO. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, Etsy marketing dan SEO ini adalah kunjungan langsung ke toko kita. Ini adalah kunjungan langsung ke toko kita, yaitu kunjungan dari blog atau situs web lain yang mengirimkan direct link ke toko kita. Misalnya kita menyematkan link toko kita di YouTube atau di Facebook, dan ketika ada orang yang mengklik link tersebut, nah itu akan kebaca sebagai traffic dari Etsy marketing dan SEO ini. Nah, oh sorry. Nanti tolong dikat, tadi salah. Oke, traffic yang sumber traffic yang ketiga adalah Etsy marketing dan SEO. Oke, Etsy marketing dan SEO ini adalah kunjungan dari mesin pencari, misalnya dari Google, Yahoo, Bing, dan mesin pencari lainnya. Nah, di sini saya juga masih banyak belajar terkait marketing dan SEO ya, karena ini memang rada complicated ya untuk namanya SEO ini. Oke, namun ada beberapa praktek terbaik yang dapat kita gunakan untuk membantu meningkatkan SEO toko kita. Oke. Salah satunya adalah have a good product. Tawarkan sesuatu produk yang unik dan menarik, dan diinginkan adalah langkah pertama dalam menarik pembeli. Yang kedua adalah pilihlah kata kunci atau keyword. Langkah penting dalam meningkatkan SEO toko kita adalah menemukan kata terbaik untuk menggambarkan toko dan barang kita. Tipsnya adalah berpikirlah seperti seorang pembeli. Misalnya gini, kata apa sih yang akan kita gunakan untuk mencari produk atau toko kita ya. Nah, misalnya tas lucu atau tas unik atau tas keren. Nah, biasanya orang akan menggunakan kata-kata kunci seperti itu. Nah, kita berpikirlah seperti kita mau mencari produk kita itu, ketika orang mau mencari produk kita itu, kata kunci apa yang biasanya mereka gunakan. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang nanti akan kita gunakan untuk memberi teks di listingan kita atau di judul kita, untuk membantu agar ketika orang mencari dengan menggunakan keyword tersebut, produk kita lah yang muncul. Nah, banyak-banyaknya berlatih kayak belajar menggunakan tag, kira-kira produk ini saya kasih tag atau kata kunci seperti apa, sehingga ketika orang memasukkan kata kunci itu, produk kita lah yang akan muncul di pencarian tersebut. Selanjutnya adalah your Etsy shop title. Nah, judul di toko kita akan muncul ketika orang melakukan pencarian misalnya di Google. Nah, itu gunakanlah atau toko kita atau produk kita itu dengan teks atau judul yang
relevan ya, agar ketika ada orang mencari di mesin mencari produk atau toko kita lah yang akan muncul di pencarian tersebut. Nanti banyak-banyaklah berlatih atau banyaknya ini ya belajar, banyaklah yang membahas lah SEO di YouTube atau di web-web gitu. Seperti itulah yang bisa kita maksimalkan untuk menarik traffic dari sumber AdSense marketing dan SEO ini. Seperti itu. Kemudian adalah sumber traffic selanjutnya adalah apa ini namanya? Direct dan order traffic. Ini kalau kita klik akan muncul seperti ini. Ini adalah kunjungan dari calon pembeli dari hasil apa namanya direct link yang kita sematkan misalnya di blog atau di YouTube atau di Facebook. Nah, seperti itu. Misalnya kita menyematkan link toko kita di YouTube atau di Facebook. Nah, orang mengklik link tersebut dan akan membawa traffic ke toko kita misalnya. Nah, itulah disebut dari sumber traffic ini, direct dan order traffic ini. Ini adalah contoh yang disajikan, statistik yang disajikan oleh Etsy. Sama ini adalah listingan apa saja yang muncul dari direct link yang diklik oleh calon pembeli. Dan ini adalah contoh sumber-sumber traffic yang memberikan direct link ke calon pembeli masuk ke toko saya. Tidak ada dari YouTube, ada dari Handmade, ada Iren, ada YouTube juga, yang siapa aplikasi link. Nah, bagaimana sih cara memaksimalkan agar kunjungan dari traffic ini maksimal ya? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih tips atau trik agar maksimal untuk yang traffic yang dari sini ya. Intinya adalah banyak-banyaklah kayak meninggalkan atau menyematkan link toko kita kayak di sosial media, di blog atau di YouTube kalau yang ada kayak gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang yang mengklik link tersebut, nah itu akan membawa traffic ke toko kita dari sumber itu. Hanya itu sih sebenarnya yang bisa kita maksimalkan, saran dari saya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kunjungan dari sosial media. Nah, ini sebenarnya paling tinggi juga ya trafficnya membawa. Nah, ini bisa dilihat ya persentase statistik di toko saya ya, paling tinggi adalah dari sosial media. Nah, ini memang memberi peranan penting kunjungan, traffic, memberikan sales juga paling banyak dari sosial media. Nah, seperti kita ketahui kan kita hampir semuanya punya lah ya sosial media, Facebook, Instagram. Itu sebaiknya kita maksimalkan atau kita gunakan untuk bisa memaksimalkan penjualan kita di Etsy juga ya, memberi traffic kita. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan kunjungan atau traffic melalui sosial media ini ke toko kita? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, di Etsy sendiri itu kan kita diberi namanya
atau dibolehkan lah kita untuk namanya melingkan sosial media kita ke toko kita lah ya, ataupun kita juga bisa melingkan toko kita di sosial media kita, kayak inilah direct link juga seperti itu. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita konekin ke Facebook, ke Twitter, kayak gitu. Nah itu kita bisa maksimalkan dari situ. Nah share pengalaman bahwa beberapa penjualan itu toko saya beberapa juga dapatnya dari link dari sosial media. Misalnya yang paling sering itu dari Instagram dan Pinterest ya. Nah, ini bisa teman-teman maksimalin ya. Misalnya ketika kita melisting produk, nah, kita share juga di Instagram kita dengan memberikan link juga, link toko kita atau link produk kita di Instagram kita, atau setiap kita listing produk kita share ke Pinterest juga ya. Nah, kalau mau lebih maksimal di Pinterest juga ada namanya kayak jasa berbayar lah. Kalau mau lebih maksimal kan kalian bisa menggunakan juga, kalau memang ada budget lebih ya, kalian bisa menggunakan jasa berbayar ini untuk meningkatkan sales, traffic ke toko kalian. Setelah kita maksimalin tadi sumber-sumber traffic tadi, nggak kurang sempurna ya kalau kita nggak maksimalin dengan namanya Etsy Ads. Nah, Etsy Ads di sini Etsy juga menyediakan sebenarnya ada dua Etsy Ads ya. Ini Etsy Ads dan Etsy Offset Ads. Nah, tapi di sini yang offset edit ini untuk toko baru udah otomatis langsung aktif ya, tapi kita juga bisa menonaktifkannya. Opsi Etsy offset ini potongannya lumayan gede ya, 15%-an ketika ada penjualan. Tapi saya lebih prefer menggunakan Etsy Ads yang di sini ya, karena ini beneran meningkatkan jumlah traffic ke toko kita. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih cara untuk mengaktifkan Etsy Ads ini ya, nah seperti inilah tampilannya ya. Oke, dari Shop Manager pilihlah marketing. Nah, dari marketing ini nanti pilih yang Etsy Ads. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah ada pernyataan dari Etsy ya, bahwa kita bisa menggunakan minimum budget $1 dan maksimumnya $25. Seperti itu. Nah, kita akan coba $1 ya. Ini dihitungnya per hari ya, budgetnya a day, minimum $1 a day ya, per hari. Setelah kita isi budget kita, harian kita, terus klik ini, karena saya sudah pernah menggunakan, jadi ini munculnya ada start your campaign ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa memanage budget, misalnya kita mau tambahin atau kurangin, nah, bisa klik di sini. Terus kita bisa memanage listing mana saja yang akan kita iklankan. Nah, misalnya hanya beberapa item produk yang mau kita iklankan, nah, settingnya di sini. Ini centang aja mau mana aja yang mau kita iklankan. Nah, terus apabila kalian sudah misalnya saya ingin menonaktifkan Etsy saya, nah, caranya juga gampang sih. Tinggal pilih yang di tombol ini, other option, nah, kemudian pilih turn off ads itu. Nah, enaknya menggunakan Etsy Ads ini adalah kita nggak akan
mendapatkan tagihan apabila nggak ada yang mengklik iklan kita gitu. Istilahnya ketika ada orang mengklik, nah kita baru akan dapat tagihan. Seperti itu sih. Dan perharinya nggak akan melebihi budget yang sudah kita atur tadi. Dan biaya per kliknya pun juga SCC yang nentuin. Jadi misalnya $1 itu rata-rata berapa klik? Kayaknya sih 15 klikan deh kalau nggak salah untuk per itemnya. Apa sih yang apa namanya memberikan faktor apa sih efisiensi atau agar lebih baik lah proses apa namanya jasa pengiriman ke luar negeri? Salah satunya adalah apa namanya bisa booking online. Ini sangat penting banget ya, karena kita bisa mendapatkan nomor resi terlebih dahulu. Nah, ini sangat berguna buat kita yang ingin memproses order dari pembeli dengan lebih cepat. Nah, gitu. Jadi ketika ada order, kita langsung bikin booking online, kita dapat apa namanya nomor resi kan itu udah muncul. Nah, kita bisa langsung masukin, sementara langsung masukin ke orderan kita. Nah, itu pembeli juga akan melihat wah apa respon dari kitanya, dari kita sebagai penjual cepat banget ya gitu. Itu bisa menjadi referensi pada kita ya. Dan juga kita bisa melihat estimasi biaya yang harus kita bayarkan ya. Kalau kita nggak bisa apa namanya booking online kan kita masih mengira-ngira ya, kita ngecek di websitenya oh bayarnya sekian, tapi setelah kita sampai ke kantor kurirnya sono ternyata bayarnya nggak sesuai atau kadang lebih mahal. Nah, itu seperti itu sering terjadi pada saya ya. Makanya apa namanya jasa pengiriman yang bisa
booking online itu bisa memberikan nilai plus ya buat kita sebagai penjual sekaligus untuk mengirimkan orang ini. Yang kedua adalah harga yang kompetitif. Kita semua tahu ya, ongkir pengiriman ke luar negeri dari Indonesia itu lumayan mahal. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain ya, ini bisa jadi poin penting ya. Kalau pembeli memutuskan untuk membeli produk kita itu bisa melihat dari ongkos kirimnya ya. Saya pernah ada kasus itu ketika ada pembeli pengen dengan barang saya tapi ngelihat ongkir yang lumayan mahal ke negara mereka memutuskan untuk tidak jadi seperti itu. Nah, itu masih jadi PR buat kita semua lah ya. Pemerintah juga, jasa ekspedisi juga, mungkin kedepannya semoga untuk pengiriman ke luar negeri dari Indonesia ini bisa lebih murah agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya yang bisa memberikan ongkos yang lebih murah. Yang ketiga adalah adanya fasilitas tracking online ya. Tracking online ini juga sangat penting ya, karena hampir semua pembeli membutuhkan ini agar mereka bisa melacak keberadaan barang yang mereka beli ya. Kemudian yang terakhir adalah support customer service ya. Ini juga sangat penting ya. Kita juga butuh customer service yang fast respon ya, yang akan dengan cepat membantu kita ketika ada kendala terkait pengiriman atau paket kita. Nah itu akan sangat sering kita sebagai penjual akan berhubungan dengan CS-nya, jasa pengirimannya, karena kadang juga kita akan menemui pembeli yang nggak sabaran ya, pasti nanyain barang saya statusnya sampai mana kok nggak jalan. Nah, itu kita juga akan nanya-nanya juga akan balik ke jasa ekspedisi mereka dengan CS mereka gitu. Kalau responnya lama kan kita juga memberi feedback ke pembeli kan lama juga ya, kadang juga akan memberikan review nggak bagus juga ke toko kita sih. Nah ini saling berkaitan seperti itu. Nah ini adalah harapan saya agar semua jasa pengiriman ke luar negeri minimal ada kriteria yang saya sebutin tadi ya. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Untuk tanya jawab nanti ada di akhir sesi ya. Untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Takumi atas penjelasannya cukup panjang dan lebar ya. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan ini Mas Takumi dari Mas Devrila. Baik, Mas Devril tanya begini Mas Takumi, saya mau tanya, selama ini saya selalu pakai pos Indonesia. Nah, kebanyakan sampai hanya waktunya yang tidak dapat diprediksi untuk RNL. Tapi pernah sekali waktu barang tidak sampai ke customer sampai sekarang, sudah setahun. Untuk persyaratan pos ini kan mewajibkan email dan nomor telepon penerima. Nah, apakah kurasi juga mewajibkan nomor telepon? Karena terkadang beberapa pembeli sedikit keberatan memberikan nomor telepon. Nah, ini bisa di-sharingkan Mas Takumi, kira-kira pengalamannya pakai kurasi itu bagaimana ya? Silakan dijawab Mas Takumi. Oke, saya tunjukin ya. Sebenarnya semua jasa pengiriman itu hampir semuanya tuh memajibin ini ya, nomor telepon. Karena kalau kalian bisa lihat adalah ini contoh konfigurasi. Iya.
Halo, 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 tes, tes. Oke, suara kedengeran. Oke, melanjutkan menjawab pertanyaan tadi ya. Oh, sebenarnya hampir semua jasa pengiriman itu mewajibkan mengisi nomor telepon ya. Nah, ini bisa kalian lihat apa namanya. Ini adalah kalau kalian menggunakan jasa kurasi, kalian wajib mengisi kolom-kolom di sini. Nah, ini salah satu adalah bayar telepon. Ini kalau kalian nggak isi, nggak akan bisa melanjutkan nggak akan bisa submit ke namanya ke ini ya, pengiriman ini ya. Ini harus diisi. Nah, tapi sebenarnya untuk pengiriman untuk di luar negeri, nomor telepon itu kayaknya mereka nggak wajib untuk memberi ya. Makanya kita kadang sebagai buyer nanya sebagai seller nanya ke pembeli untuk memberikan nomor telepon, kadang mereka nggak ngasih atau kadang dicuekin ya untuk nanya telepon, karena setahu saya di luar negeri itu nggak mewajibkan untuk mengisi telepon. Dan ini kayaknya hanya aturan yang berlaku di negara kita ya. Nah, ini juga dilema juga sih kepada kita sebagai seller ya. Kadang kita gimana sih kalau kita nggak dapat nomor teleponnya, gitu. Apalagi kalau di Etsy gini kan nggak ada, kita nggak bisa ngelihat profil mereka ya. Kalau di eBay itu kita bisa melihat, ketika ada order kita bisa melihat detail profil mereka ya, emailnya, nomor teleponnya. Nah, kita bisa ambil di situ untuk memasukkan ke label pengiriman seperti itu. Tapi sharing, saya pernah dapat kasus juga ketika nanya ke pembeli, mereka nggak ngasih apa namanya nomor telepon. Makanya bingung kan, karena kayak pos, waktu saya ngirim pos harus ngisi nomor telepon, kalau nggak diisi mereka nggak mau memproses kan. Nah, karena saya juga udah bingung mau ngisi apa, saya pernah ngisi ngawur, itu barang dibalikin ke saya karena mereka bilang nomor teleponnya nggak valid dan nggak bisa dikirim. Waduh, ada 2 itu barang saya dibalikin. Terus akhirnya karena udah butuh, akhirnya saya isi dengan nomor telepon istri saya. Nah, itu kan valid ya. Nah, itu saya isi dan alhamdulillah lolos sampai ke penerima. Dan telepon itu tuh benar-benar nah, itu mungkin bisa jadi inilah ya, emang itu masih dilema lah bagi kita, di mana jasa pengiriman mewajibkan apa namanya harus ngisi nomor telepon, sedangkan di negara pembeli itu nomor telepon kayak privat gitu loh, nggak sembarang dikasih kan, barangan ya kayak gitu lah. Masih jadi dilema kita lah. Baik, terima kasih Mas Takumi atas jawabannya tentang pengiriman tadi. Berikutnya dari siapa ini? Regulasinya nggak ada. Mas Ainur. Nah, Mas Ainur bertanya begini Mas Takumi. Biaya-biaya potongannya berapa ya aja ya dari Etsy ya? Apa? Maksudnya itu Etsy mengenakan biaya-biaya dan potongan-potongannya apa aja? Bisa dijawab mungkin ya Mas Takumi, silakan. Udah. Sebenarnya biaya pokok di Etsy itu pertama adalah hanya biaya listing fee yang misalnya $0,2 lah, kalau di rupiah sekitar 2.800 atau 3.000 lah. Jadi selama misalnya kita nggak ada penjualan ya, yang ditagihin ke kita oleh Etsy hanya bayar itu sih. Tapi kalau sudah ada penjualan, nah nanti ada potongan lain lah itu, tapi itu nanti langsung dipotong dari hasil penjualan. Kalau mau lebih detail tahu tentang potongan atau biaya di Etsy, nanti saya akan kirimkan namanya Etsy kalkulator. Baik, teman-teman bisa nanti pernah di share grup ya sama Mas Takumi ya, apa Etsy kalkulatornya. Berikutnya Mas Takumi ini tentang
Mas, aktifin ads yang worth it itu berapa dolar per hari Mas Takumi dari Mas Anjar ini? Dan berapa listing yang rekomend untuk diiklankan? Bisa bantu jawab mungkin Mas Takumi, silakan. Kalau kita punya budget banyak sih ya yang maksimal sih. Itu akan sangat terasa ya. Dan di Etsy juga saya pernah baca itu kita bisa mengetahui apa namanya iklan itu worth it atau enggak, atau apa namanya maksimal atau enggak itu pilih yang maksimal budget dan apa namanya iklanlah selama 30 hari atau sebulan lah, nanti baru ketahuan nanti. Nah itu potensial atau enggak nanti bisa ketahuannya sih dari situ. Ya 1 bulan dengan maksimal budget. Tapi kalau yang terbatas ya pilihlah ini apa namanya waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu ramai lah. Misalnya kayak weekend atau hari libur itu kan banyak orang mungkin kayak kita lah di sini mungkin libur ya kemana-mana biasanya belanja online atau buka marketplace. Nah itu dengan traffic toko, kunjungan toko itu lumayan tinggi ya. Nah itu bisa kita masukin di hari-hari itu iklannya lah. Baik, jadi memang harus dilihat 1 bulan dulu Mas ya. Oke, terima kasih Mas Takumi. Berikutnya ini pertanyaan dari Mbak Novi. Kalau mau kirim barang yang volumenya besar, bagusnya pakai apa ya Mas yang murah ya? Mungkin bisa bantu jawab Mas. Sebenarnya kayak pos ataupun kurasi pun juga ini sih punya ini apa namanya, mereka punya terus apa namanya bisa juga sih, nanti bandingin aja pertama cek di websitenya pos ataupun websitenya kurasi. Nah dengan memasukkan berat produk yang akan kita kirim ataupun volumenya juga ya, panjang kali lebar kali tinggi kemasan packingan kita. Nah nanti di situ akan muncul lah perkiraan biaya yang akan kita bayarkan dengan berat produk sekian, volume sekian, nanti berapa. Nah nanti bisa jadi bandingan lah mana yang lebih murah gitu. Pertama cek aja dulu di websitenya. Ya karena apa namanya biar cari yang termurah lah ya, karena lumayan kita kecil aja kadang bisa 800, bisa 1 juta lah, apalagi kalau yang gede-gede kan. Baik, terima kasih Mas Takumi. Berikutnya ini pertanyaan dari Mas Yos Rizal Mas. Ini cukup banyak Mas, jadi ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama, cara menentukan winning product, kata kunci dan niche untuk produk fisik digital baik yang khusus desain ataupun POD, print on demand. Nah itu bagaimana Mas ya kira-kira ya? Untuk produk-produk digital sih sebenarnya saya belum banyak pengalaman ya, karena saya mainnya di fisik ya. Tapi saran dari saya sih gini, kayak awal-awal saya memulai di Etsy itu sering banget itu namanya lihat-lihat produk orang, apalagi yang udah salesnya tinggi atau penjualannya udah banyak ya. Nah itu pelajari aja, lihat aja nih mereka jualannya apa sih, cara nulis deskripsinya apa sih, tipe-tipe produk apa sih yang mereka jual gitu. Nah itu bisa kita jadi inspirasi lah istilahnya. Oh mereka jualannya seperti ini, oh ini udah laku banyak ini, kita bisa nih bikin apa jualan kayak gini tapi dengan dimodif dikit, atau oh mereka nulis deskripsinya seperti ini. Nah kita bisa ngikutin lah, bisa nyontoh lah istilahnya, asal jangan di copy paste bener-bener 100% di copy dan paste, nggak diedit ya gitu ya. Jangan, kita melihat aja sih, oh ini awal-awal juga saya seperti itu sih. Nah iya, apalagi produknya sama bisa dilaporin itu.
Berikutnya dari Mas Rizal lagi, ini Mas Ian, pertanyaan kedua, bagaimana menyusun keyword Mas untuk judul? Nah itu urutannya bagaimana Mas ya? Yang penting mungkin bisa dijelaskan Mas. Keyword atau judul itu berkaitan atau sesuai lah dengan apa yang kita jual lah ya, kayak tas. Nah itu pertama sebenarnya sama sih, kita coba bukalah Etsy, terus kita coba ketikin tas dengan kita mau jualan misalnya tas punggung atau inilah, kita coba ketik di Etsy. Nah nanti kan muncul kan di pencarian. Nah kita cari aja yang muncul di halaman pertama. Nah itu kita bisa lihat juga mereka ngasih judulnya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Nah, sama seperti tadi sih tipsnya sebenarnya, pelajari dari toko itu atau produk itu gitu. Nah kita modifin atau kita tambahin, nah, gitu, kita sempurnain lah istilahnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ini Mas Takumi saya sering lihat orang jual produk dengan nama merek dagang yang sudah terkenal Mas. Nah, menyangkut copyright sebenarnya itu diperbolehkan apa enggak ya? Iya, contohnya yang Mas Takumi tadi ini, Ghostbuster. Nah, itu gimana Mas? Sebenarnya Etsy sendiri itu sangat strict terhadap intellectual property atau inilah hak cipta ya. Ada beberapa merek yang memang benar-benar strict, yang ketika ada orang lain yang nggak punya izin untuk menjual lisensi atau produk tersebut, itu akan di take down atau langsung dapat somasi lah istilahnya. Tapi ada juga beberapa merek dagang yang gede yang masih membolehkan lah untuk orang menjualnya dengan kuantiti terbatas lah. Contohnya kayak kita bikin fan art-nya lah, nah itu masih ada beberapa yang masih membolehkan. Contohnya yang sangat strict itu dari pengalaman teman-teman adalah contohnya Disney. Jangan sekali-kali melisting produk misalnya kaos gambar Mickey atau gambar Donald, siapa aja nggak nyampe berapa hari langsung hilang gitu. Syukur-syukur sama toko-toko yang sekalian itu Disney sangat. Tapi ada beberapa merek yang gede yang masih sangat longgar, contohnya kayak superhero lah, kayak Disney, DC, Marvel, itu masih banyak lah kalau kalian buka atau cari karakter mereka itu banyak yang dijual, banyak yang menjual. Nah, itu masih aman lah, relatif aman. Ya, kayak gitu taunya dari jam terbang sih, atau kalau rajin ya suka ini aja lah. Ini tipsnya sederhana sih, suka buka ini aja Etsy, cari-cari produk atau lihat produk, produk ini aman, lihat ternyata boleh, ini boleh, udah kita coba. Atau kita ada produk hampir mirip juga, ternyata ini boleh, udah kita jual gitu. Atau enggak kalau emang saya juga pernah sih kena kayak somasi lah, bikin karakter yang memang ada pemegang hak ciptanya. Saya dapat email bahwa saya nggak boleh menjual kayak gini juga, ternyata ini nggak boleh kayak gitu sih. Nanti akan dari pengalaman juga bakal tahu sih mana yang boleh, mana yang enggak. Dari pengalaman kita juga suka ngeliat jadi pernah kena somasi Mas ya? Itu barang apa Mas yang kena somasi itu Mas? Model yang bagaimana itu? Saya bikin udah kejual sih bikin saya lempar ke eBay akhirnya. Saya bikin karakter ini penyanyinya Linkin Park yang sudah meninggal tuh. Nah, saya bikin ya. Nah, ternyata di Etsy itu sudah ada authorized merchandise-nya Linkin Park. Nah, jadi setiap orang yang berjualan produknya mereka pasti akan kena. Ya, di eBay langsung laku, alhamdulillah. Malah tak mahalin, padahal langsung ada yang beli. Makanya saya sebenarnya juga main di eBay juga sih. Oke, alhamdulillah ya Mas, laku juga di eBay ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini Mas, dari Mas Rizal, Mas Ian. Yang keempat, desain yang menarik itu kayak gimana sih Mas untuk market luar negeri itu Mas? Terima kasih. Sejauh yang saya tahu sih, pertama adalah yang penting orang kan ibaratnya contohnya orang kan
nggak orang yang mau beli kan nggak bakal ngelihat megang barangnya seperti ini kan, enggak kan. Tampilan utama adalah di foto kan. Nah di foto itu kan yang penting menjelaskan detail atau produk kita itu seperti apa sih ya gitu. Pertama adalah fotonya yang jelas ya, resolusinya yang pilihlah yang emang udah disaranin dari Etsy ya, berapa megapiksel ya gitu ya, jangan yang low resolusi gitu. Karena orang ketika mau beli kan melihat-lihat foto ya, karena emang kita jualan foto lah sebenarnya. Nah, pasti sebenarnya akan melihat di zoom lah. Kenapa tadi aku bilang resolusinya tinggi? Nah, karena pembeli akan suka melihat gambar kita digedein, lihat detailnya seperti apa, ya gitu kan. Lihat foto lah. Pertama adalah tadi resolusi yang tinggi, foto yang jelas, gitu ya. Kalau emang misalnya tas lah, nah kegunaan tas itu seperti apa? Nah itu usahain kita kan boleh mengupload beberapa foto ya. Nah gunain foto itu kegunaannya buat apa? Nah itu ditunjukin juga, misalnya tas atau gelang. Nah usahain juga di foto itu ada barang kita itu dipakai sesuai dengan kegunaannya. Misalnya tas ya, tasnya dipakai atau gelang yang dipakai gitu. Itu akan memberi penilaian ini lebih lah kepada calon pembeli lah. Oh ternyata bagus ya dipakai, oh ternyata kayaknya seperti itu kan. Itu akan memberi nilai lebih atau daya tarik kepada calon pembeli lah. Sebenarnya itu sih, foto yang jelas, yang jelas lah, pertama adalah yang jelas ya, jelas, terus kegunaannya buat apa, itu juga ditampilkan. Oke Mas, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Novi, Mas. Bedanya Etsy Ads dengan Etsy Marketing SEO, nah itu apa Mas ya? Bisa dijelaskan mungkin Mas Novi? Kalau Etsy Ads itu kan berbayar. Halo Mas Takumi. Halo Mas Takumi, nge-lag Mas. Sorry. Wah nge-lag ini, mohon maaf Ustaz. Halo Mas Takumi. Tadi nge-lag Mas, bisa diulang lagi Mas, mohon maaf. Oke. Etsy Ads itu gini ya. Jadi Etsy Ads itu adalah iklan. Kita membayar ke Etsy agar produk kita diiklanin oleh Etsy. Nah, dan Etsy tugasnya adalah menempatkan produk kita itu di halaman awal aplikasi mereka. Ketika orang membuka atau mencari, nah produk kita muncul di halaman pertama, ada tulisannya. Biasanya kalau ad itu ada AD tulisannya. Nah itu adalah produk yang atau iklan-iklan yang berbayar gitu. Intinya kita bayar iklan lah ke Etsy biar produk kita nongol di halaman utama. Nah, sebenarnya seperti itu kalau Etsy Ads itu. Nah kalau marketing atau SEO itu kan kayak search engine optimize lah, ibaratnya mengoptimalkan mesin pencari. Jadi ketika orang mencari di Google lah, ibaratnya tas, selempang atau misalnya sepatu cowok. Nah, ketika orang mengetikkan itu, nah dia kan ada halaman pertama itu kan, satu atau berapa. Nah, salah satu produk kita misalnya muncul di situ di hasil pencarian mereka. Nah, itu namanya SEO. Kalau kita bisa mengoptimalkan, ya, jadi kita bisa muncul di halaman pertama pencarian gitu. Kalau SEO itu seperti itu sih sebenarnya, penjelasan sederhananya seperti itu. Sebenarnya banyak cara bagaimana sih agar bisa muncul di halaman pencarian di Google gitu. Nah, itu namanya SEO. Nah, itu banyaklah bisa dipelajari, banyak YouTube yang bahas. Baik, berarti Etsy itu berbayar intinya Mas ya, supaya iklannya muncul. Yang kedua kalau SEO itu sesuai keyword ya, nanti yang mendeteksi adalah mesin pencarinya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Takumi. Muncul. Ya betul ya. Itulah. Oke Mas, lanjut dari Mas Lukman. Pertanyaannya Mas Lukman ini, bagaimana cara membuat deskripsi produk yang mudah Mas
dengan bahasa Inggris, sedangkan saya tidak bisa bahasa Inggris. Kalau pakai Google Translate, apakah ejaannya tidak salah? Terima kasih. Ini mirip sama aku pertama. Aku dulu ide ya. Awal-awal juga aku bingung lah kok ini gimana sih mendeskripsikan produk saya ke dalam bahasa Inggris, sedangkan saya biasanya juga nulisnya bahasa Indonesia gitu kan, kalau kita juga jualan di Tokopedia misalnya gitu. Nah, gue bingung juga dulu, awalnya juga tak tulis sesingkat mungkin gitu kan. Nah, terus apa namanya, akhirnya saya sama seperti tadi definitifnya, cari produk yang mirip dengan kita, yang inilah yang pencarian awal tadi yang muncul di pencarian itu. Nah, kita contek tuh, lihat di situ, oh tuh, oh ternyata gini tuh, bikin deskripsi, bikin judul. Nah, kita apa namanya edit sesuai produk kita, misalnya warnanya merah, oh di sana biru ya kita tinggal sesuaiin ukurannya kayak gitu. Nah, tambah-tambahan kata-kata apa ya gitu, udah kita pakai aja atau kita edit dikit gitu sih. Gitu. Sebenarnya pakai Google Translate juga udah inilah, udah bisa sih. Kita ketik dulu bahasa Indonesia, kita translatein. Nah, nggak masalah sih. Itu akan terbaca kok. Yang penting tulis apa ejaannya benar, itu akan terbaca algoritmanya ini sih. Apa namanya Etsy sih. Yang penting ya. Waduh. Oke, siap. Halo Mas Takumi. Oke Mas, berarti bisa lihat produknya kompetitor Mas ya. Terus nanti bisa di copy paste ya kata-katanya yang diedit gitu ya. Pakai Google Translate kan juga Ya, bisa ya. pakai Google Translate Mas bisa. ya. Pakai Google Translate pun masih bisa. Asal ejaannya nggak salah, itu masih kebaca sama algoritmanya Etsy kok. Oke Mas, terima kasih. Ini berikutnya dari Mbak Rara. Pertanyaan dari Mbak Rara begini Mas. Ada contoh set shipping Mas, menggunakan kurasi pas listing produk di Etsy ya. Soalnya bingung Mas bedanya free shipping dengan nentuin price shipping sendiri. Menurut Mas Takumi lebih enak mana nih? Terima kasih. Nggak nggak ada bentar deh. Saya share screen deh. Saya tunjukin. Jadi di list di shipping kita itu nggak ada kita link ke DHL atau kurasi sih nggak ada. Jadi saya cuma cuma ngisi nominal nominal apa namanya ongkirnya berapa ya gitu aja sih. Misal ke ini kan aku pakainya Big Price ya, ke semua negara saya isi segini gitu. Jadi nggak ada ada kurasi dia tes TC. Nah, kita lah sendiri yang menentuin mau pakai pos, mau pakai DHL, mau pakai kurasi, ya monggo itu terserah kita. Cuma untuk kurasi itu belum terkonek dengan namanya C. Kalau di IP udah, jadi kita tinggal ngetikin itu otomatis akan muncul, langsung terbaca ya, langsung terbaca. Nah kalau di sini kalau ininya apa namanya, kalau kita pakai kurasi itu kita nggak akan bisa apa ya, ke tracking sama pembeli sih, kurang ininya. Oke, terima kasih Mas. Menurut Mas Takumi apa lebih enak mana Mas? Free shipping atau dibuat ongkos kirim sendiri ya? Terima kasih. Saya selama ini pakai nentuin harga sendiri sih. Tapi kalau untuk apa namanya penjual baru atau ini, bagusnya kasih free shipping.
Ya karena itu akan meminat apa ya, menarik minat pembeli ya, akan melihat wah ini gratis gitu-gitu kan, walaupun sebenarnya free ongkos kirim kita itu masuk, kita masukin ke harga jualan ya, tipsnya kayak gitu kan ya, tapi orang melihat wah free shipping oh, gitu sih. Oke, oke Mas. Ini selanjutnya pertanyaan dari Mbak siapa ini ya? Mbak Tari Mas, terima kasih atas penjelasannya Kak Takumi, semoga sehat selalu. Saya ada problem nih Kak, saya baru buka toko sekitar H+6, saya listing produk, aktifin ads dan benerin toko. Setelah itu toko dan listing saya nggak muncul Mas di Etsy search engine, dan views juga nggak nambah, nggak ada tagihan juga. Saya udah email pihak Etsy, balasannya I have taken a look at your account and it is now active. If you have a shop and don't see your listing, they should be searchable in the marketplace within the next 20 minutes. If you were in the process of opening your shop, you will be able to complete that process now. Sorry bahasa Inggrisku mencelamin jelek. Tapi udah berhari-hari masih belum muncul. Sudah saya sampaikan ke pihak Etsy, tapi belum dapat balasan. Itu normal untuk toko baru dan beberapa hari kemudian akan muncul lagi dengan sendirinya atau gimana ya Kak? Terima kasih. Oke Mas, silakan ada jawab. beberapa yang ngalamin juga, itu namanya nggak ke indeks sama Etsy ya. Ya salah satu caranya ya tadi bener apa, hubungi Etsy agar toko sama listingan mereka ke indeks dari pencarian juga. Jadi salah satunya ya apa namanya, hubungi Etsy tadi sih, udah bener itu. Nanti kalau apa namanya tadi kan kulihat dia udah dapat balasannya dari Etsy ya. Nah, kalau emang suruh nunggu berapa menit tadi emang nggak ini atau beberapa hari masih kayak gitu ya, coba hubungin lagi aja. Kan di Etsy ada fasilitas live chat juga tuh, nanti bisa dimanfaatin. Ya, intinya teknisnya di situ sih, dia toko sama listingannya tuh nggak ke indeks sama Etsy. Oke, berarti harus email Mas ya. Sebenarnya nggak email kan nggak masalah kan Mas ya, butuh waktu kan ya. Ya mungkin waktu, tapi ya kalau mau cepet ya langsung hubungi ke Etsy ya. Ya itu emang nggak ke indeks sih. Oke, terima kasih Mas Takumi. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir dari grup Mas. Pertanyaan dari Mas Adli. Mas Takumi, tolong bagi tips-tipsnya dong, apa yang mesti dihindari ketika mendaftar sebagai seller di Etsy. Terima kasih. Yang dihindari Mas apa aja Mas kira-kira? Yang dihindari adalah janganlah menjual produk yang ini ya, apa kayak cipta tadi lah ya. Itu rawan banget di suspend. Kalau bisa ya misalkan mau jualan desain sendiri, kalau emang handmade ya apa namanya produk buatan sendiri lah ya. Oke, terima kasih. Sudah nggak ada pertanyaan lagi nih Mas, sudah terakhir dari Mas Adli tadi. Demikian webinar Etsy yang kedua pada kali ini. Meskipun ini ulang, insya Allah sama semua materinya dan pertanyaannya juga kami jawab semuanya. Demikian teman-teman peserta webinar Etsy, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada webinar kali ini. Mumpung masih Idul Fitri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kepesertaannya di webinar kali ini. Ya, insya Allah sudah dijelaskan Mas ya, karena sebagian pertanyaan juga sudah ada di grup, sudah dijelaskan sama Mas Takumi ya. Kalau ada apa di grup silakan tanya di grup aja, nggak masalah. Insya Allah Mas Takumi sama teman-teman yang lain bisa bantu menjawab. Demikian teman-teman. Oke, insya Allah nggak ada lagi. Ini Mas Takumi sudah terakhir. Saya ulangi lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada yang kurang berkenan pada webinar kali ini. Insya Allah akan kami evaluasi untuk webinar berikutnya, akan kami perbaiki lagi untuk webinar berikutnya. Demikian terima kasih Takumi, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya dan Mas Takumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Takumi.